Pada episode kali ini kita akan banyak membahas mengenai masa kehamilan dan persalinan. Kalau misalnya kita mendengar masa kehamilan, itu adalah momen yang penuh kebahagiaan sekaligus juga penuh dengan tantangan. Banyak orang sering fokus pada kesehatan fisik ibu, mulai dari menyiapkan nutrisinya, vitaminnya, hingga pemeriksaan fisik yang rutin. Padahal ada satu hal yang sama pentingnya namun sering terlupakan, yaitu kesehatan mental ibu hamil. Maka tema yang akan kita bahas hari ini itu ialah mempersiapkan kesehatan fisik dan mental di masa kehamilan dan juga persalinan. Topik ini penting karena kesehatan ibu itu tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, namun juga akan berdampak pada janin kandungnya serta suasana keluarga secara keseluruhan. Dan tentu saja untuk topik kali ini saya nggak sendirian. Hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Beliau adalah seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, yaitu Dr. Ferry Ahmad Firdaus Mansur, SPOG MM. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dok, kita akan menggali cukup banyak hal mengenai bagaimana mempersiapkan fisik dan juga mental pada saat masa sebelum kehamilan, selama kehamilan, bahkan hingga saat persalinan. Jadi teman-teman sejiwa tetap bersama kami di Rehat karena akan ada banyak banget insight yang bermanfaat dan bisa jadi bekal untuk para calon ibu, calon ayah maupun keluarganya. Mari kita mulai perbincangan hangat ini ya. Dokter, biasanya apabila mendengar kata kehamilan, orang itu langsung memikirkan gimana nih caranya menjaga kehamilan tersebut, sehingga banyak yang memperhatikan kesehatan fisik ibunya, baik itu mempersiapkan fokus terhadap makanannya, juga nutrisinya, karena memang nggak bisa dipungkiri ya dok, kesehatan fisik seorang ibu hamil itu memang adalah hal yang sangat penting. Namun kita sering lupa dok tentang kondisi emosi ibu hamil tersebut. Kira-kira dok, sebenarnya seberapa penting sih dok kesehatan mental seorang ibu hamil dok? Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sejiwa, audiens daripada acara Rehat yang senantiasa rutin diadakan oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini kita membicarakan gangguan mental pada masa kehamilan. Kita seperti tadi Mbak Alifah sampaikan, kalau fisik itu selalu rutin, kontrol kebidan, kontrol ke dokter kandungan, meminum vitamin, yaitu untuk menjaga kondisi fisik. Tapi kita lalai atau kadang-kadang lupa memikirkan kondisi mental seorang ibu hamil. Jadi begitu pentingnya kondisi mental bagi ibu hamil, karena dampaknya adalah bagi janinnya ataupun anaknya kalau sudah dilahirkan. Contoh bahwa gangguan mental itu berpengaruh, sudah banyak penelitian pada saat kehamilan, apabila kehamilannya itu diharapkan, ya, itu akan baik. Tapi kehamilan yang tidak diharapkan atau istilah aslinya unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diharapkan, itu dampak selanjutnya setelah lahir itu anak akan selalu bertentangan dengan ibu. Itu sudah dilakukan penelitian, ya. Kemudian yang ibunya mengalami stres, depresi selama kehamilan juga berdampak kepada kondisi bayinya. Bisa berat badan bayinya lahirnya yang kurang, kemudian kondisi mental anaknya itu nanti kedepannya menjadi lemah, ya. Ada contoh mungkin yang saya perlu sampaikan, di mana pada saat kehamilan didengarkan murotal Al-Quran di dekat perut ibu, itu dari hasil penelitian itu
akan menenangkan, akan mensejahterakan bayi pasca melahirkan. Ya, jadi dia akan lebih tenang, tidak apa artinya bayinya tuh ada yang nangis terus ya, kemudian dieyong sama ibunya, ditepuk-tepuk dia tidak bisa diam. Nah ini apa namanya ternyata untuk bayi-bayi yang didengarkan murotal Al-Quran pada saat hamil itu bayi akan lebih tenang, ibunya efeknya luar biasa. Pada saat eyong-eyong bayinya tidur, didengarkan murotal Al-Quran juga setelah lahir, akhirnya bayi cepat tidur. Kemudian bayinya, anaknya ya makin lama makin nurut perintah ibunya. Jadi betul-betul apa yang harus kita lakukan itu sejak kehamilan. Yang harus dijaga itu mental, ya kalau fisik sudah barang tentu sudah ya, tapi mental juga perlu dijaga sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Ya, itu tidak bisa dipungkiri karena hasil-hasil penelitian sudah menunjukkan hasil-hasil yang betul-betul positif. Jadi ternyata kondisi mental suatu ibu itu bisa sangat berpengaruh untuk kesehatan janinnya ya dok. Betul. Dan juga untuk kedepannya dari janinnya itu sendiri. Nah kalau misalnya persiapan fisik dan mental yang ideal dok sebelum kehamilan itu tuh apa sih dok yang harus dipersiapkan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Untuk menjaga kesehatan mental itu apa yang harus dijaga sejak kehamilan? Banyak yang harus kita lihat, bahwa pertama usia kehamilan. Ya. Usia kehamilan yang terlalu dini, belasan tahun, ya, di atas 35 tahun, ya, atau di atas 40 tahun itu berbeda sekali. Ya. Karena puncak mental yang sehat itu atau puncak kehamilan yang sehat itu berdasarkan hasil penelitian usia 20 sampai 35 tahun. Jadi faktor usia juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental ke ibu hamil. Nah, oleh karena itu jangan ada nikah dini. Hindari dulu pernikahan dini. Karena secara mental seorang wanita itu baru stabil itu pada usia 20. Jadi ada peraturan bahwa jangan ada pernikahan dini. Karena apa? Faktor mental nanti. Hasilnya anaknya yang akan dilahirkan juga akan terganggu. Ya. Karena usia-usia di bawah 20 tahun perkembangan fisik maupun mental seorang wanita itu masih dalam perkembangan. Baru stabil di usia 20-an 20 sampai 35. Ya, itu dari faktor usia. Kemudian kondisi mental kalau memang sudah usianya betul-betul optimal antara 20 sampai 35 tahun, kondisi mental apa yang harus dipersiapkan adalah ibu hamil harus betul-betul enjoy terhadap kehamilannya. Jangan ada keterpaksaan, ya. Dukungan suami dan keluarga juga dibutuhkan. Dukungan dari masyarakat sekitar juga dibutuhkan. Dan tidak lupa dukungan atau support dari pakar, baik bidan maupun dokter kandungan. Nah itu perlu sebagai bahan untuk membekali mental ibu-ibu hamil. Karena proses antara usia kehamilan, misalnya trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu berbeda-beda. Ibu hamil akan lebih banyak mengalami cobaan mental itu biasanya antara trimester 1 dan trimester 3. Di awal trimester dan di akhir. 1 itu di awal. Ya. Dia tidak bisa makan karena mual-mual, ya. Kemudian moodnya, ya, bawaan moodnya itu selalu berubah-ubah, ya. Kadang emosinya terganggu, ya. Kemudian
sering mengantuk, atau kadang-kadang sebaliknya sulit tidur. Nah, pada trimester ketiga masalah percaya diri, ya badan sudah semakin besar, perut besar, ya tidak proporsional lagi pada saat, tidak seperti pada saat sebelum nikah, badannya bodinya bagus segala macam. Pada saat kehamilan kadang-kadang performance itu berubah, rasa percaya diri bahwa saya cantik, ya saya sekarang sudah, karena hamil saya jadi tidak cantik lagi, tidak menarik lagi. Nah ini perlu support daripada keluarga, terutama suami. Jangan sampai Suami juga begitu tahu istrinya hamil menjauh dari istrinya. Ya, harus ada keterbukaan. Berbicara, ngobrol harus lebih intens dari hati ke hati, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kadang-kadang suami acuh cuek saja, ya, tanpa memikirkan, ya, yang apa sih yang dirasakan selama hamil ini? Ceritain dong, biar aku bisa kasih support atau kasih pendapat. Nah, itu yang begitu-begitu tuh jarang. Iya dok, karena butuh perhatian lebih mungkin ya dok. Betul. Pada saat masa kehamilan Masa ya kami dok. perhatian lebih dari suami terutama, karena orang terdekat adalah suami. Berbeda lagi seandainya single parents. Nah, itu yang sangat-sangat butuh dukungan. Ya, bisa saja seorang ibu hamil ditinggal suami, entah meninggal atau bercerai atau berpisah tanpa cerai juga. Nah, ini juga sangat mengganggu. Jangan sampai menceraikan istri. Oleh karena itu, jangan menceraikan istri di saat hamil, ya, karena akan berdampak psikis maupun psikologis kepada ibu hamil. Oke dok. Itu mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan. Oh iya, betul dok. Jadi memang banyak pasangan muda yang baru pertama kali dok mengalami masa kehamilan itu masih bingung gitu dok untuk gimana sih caranya menghadapi masa kehamilan. Padahal sesungguhnya tadi dok suami, keluarga itu merupakan support system yang paling penting ya dok. Betul. Ya buat ibu hamil ya dok ya. Kalau misalkan mungkin ada juga dok kayak misalnya suami yang LDM gitu ya dok, yang jauh terhadap istrinya. Iya. Itu tuh gimana sih dok caranya juga gitu untuk tetap bisa memberikan support gitu kepada ibu hamil tersebut. Nah, itu salah satu kendala. Oleh karena itu, biasanya untuk yang LDR, ya, suami kerjanya di luar kota, datangnya seminggu sekali, datangnya sebulan sekali, ya, itu kadang-kadang berpengaruh terhadap si ibu hamil ini. Oleh karena itu, biasanya dalam keluarga biasanya begini, suaminya LDR, kerja keluar kota, istrinya tinggal dengan ibunya. Iya. Ya. Tetap ada support dari keluarga. Dari keluarga. Dengan keluarga, dengan ibunya atau dengan mertuanya, kalau mertuanya baik begitu ya. Ya. Nah, kalau mertuanya perhatian, saya yakin setiap mertua baik ya. Perhatian, kemudian ibunya juga ada, ini juga bisa didukung. Oleh karena itu, pesan saya untuk yang LDR ini, jangan terlalu jarang pulang. Ya, kalau perlu seminggu sekali pulang, memberi support kepada istri. Dan bila pulang, berikan perhatian lebih kepada istrinya. Karena sudah selama hari kerja itu berpisah, ya. Kalau pulang, berikan perhatian lebih kepada istrinya. Ya, istrinya, apalagi trimester 1, ya, istrinya ngidam mungkin, pengen ini, pengen itu, ya, kalau bisa dilaksanakan, disupport, gitu, ya. Baik dok. Kira-kira dok, faktor apa aja nih dok yang paling sering membuat ibu hamil itu stres atau bahkan cemas dok? Ya, pertama pengetahuan, ya, tingkat pengetahuan. Oleh karena itu, kenapa pernikahan dini itu dilarang, tidak dianjurkan, karena pada saat usia masih belasan itu pengalaman atau pengetahuan ibu hamil itu masih minim. Ya. Dan kadang-kadang pernikahan dini itu antara dua, dijodohkan atau kecelakaan. Ya. Faktor kecelakaan dalam tanda kutip itu
hamil di luar nikah itu sangat berpengaruh terhadap kehamilan. Kehamilannya. Ya. Nah, ini tadi saya katakan faktor pengetahuan. Ini sangat penting. Ya. Oleh karena itu, ibu hamil untuk mempersiapkan kehamilannya itu harus banyak literasi, membaca, bertanya, konsultasi. Ya. Ada media sosial, tapi media sosial jangan 100% diterima. Kadang-kadang sumbernya ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk yang bisa memahami, yang bisa mengerti, tentu bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau memang pernah membaca suatu artikel bahwa ini bahaya, itu bahaya, coba konfirmasi ke dokter kandungannya pada saat periksa kehamilan. Dok, saya baca di medsos begini, apa betul, Dok? Nah, jangan ditelan bulat-bulat keterangan dari medsos tersebut. Karena kadang-kadang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Dok, katanya kalau ibu hamil itu tidak boleh makan sushi ya. Ya, saya bilang. Iya. Karena sushi itu mentah. Ya. Ada betulnya. Tapi ada juga tidak betulnya, ya. Kalau mungkin trimester 3 mungkin boleh. Karena sudah hampir 8-9 bulan hampir melahirkan. Tapi kalau yang masih pertumbuhan janin itu jangan. Nah, itu. Di artikel tidak disebutkan sejelas-jelasnya. Gitu. Dok, makan sate katanya tidak boleh. Karena setengah matang itu betul. Pada saat pertumbuhan janin masih dalam pertumbuhan. Nah, kapan pertumbuhan janin itu? Trimester pertama. Okay. Namanya organogenesis. Pertumbuhan organ ke arah lengkap. Kapan organ itu lengkap? Organ itu lengkap pada usia 16 minggu atau 4 bulan. 4 bulan. Itu pertumbuhan organ sudah lengkap. Tinggal bertumbuh, berkembang menjadi besar dari sejak umur 16 minggu tersebut. Oke, jadi memang betul tadi ya Dok, support itu selain dari keluarga, tapi dari para pakar tuh adalah support yang penting juga. Betul. Banyak literasi, jangan ragu untuk bertanya juga ya Dok pada saat konsultasi ke dokter ataupun ke bidan. Jadi pada saat datang itu tidak hanya untuk pemeriksaan USG saja, tapi juga bisa sambil bertanya-tanya, banyak bertanya itu kepada dokter yang kandungan. Penting konsultasinya, ya, karena kita datang ke pemeriksaan kehamilan itu betul tadi bukan hanya untuk USG, periksa tensi, periksa tinggi berat badan, ya segala macam. Tapi yang penting konsultasinya. Jadi pesan saya, siapkan pertanyaan sebelum datang ke dokter. Ya, jangan sampai di depan dokter, aduh mau nanya apa lagi ya, aduh apa lagi ya. Iya Dok. Kira-kira ada tipsnya nggak sih Dok? Maksudnya per trimester itu apa aja nih yang harus diutamakan ditanya trimester 1, trimester 2, trimester 3 gitu. Ada perbedaan ya Dok? Ada perbedaan tentunya. Iya. Di trimester 1 itu adalah masa-masa paling berharga. Ya. Masa-masa paling berharga di mana pertumbuhan organ janin itu dari seperti otak, tulang dan sebagainya itu terbentuk. Oleh karena itu perlu support gizi yang baik. Ya. Pemeriksaan, pemeliharaan kesehatan yang baik. Mengkonsumsi vitamin yang betul-betul optimal. Ya, bukan hanya penambah darah saja bukan hanya tablet penambah darah saja yang dibutuhkan, bukan hanya kalsium saja yang dibutuhkan, bukan hanya asam folat saja yang dibutuhkan, tapi semua komponen sangat dibutuhkan. Ya. Mineral-mineral, ya, vitamin-vitamin, ya. Sudah ada vitamin-vitamin mineral yang sudah dalam satu kapsul, dalam satu tablet itu isinya komplit. Jadi tidak perlu minum 2 atau 3 atau 4 tablet, ya, tapi cukup 1 tapi isinya sudah komplit. Ya tentu risikonya harganya lebih mahal, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kita sekali minum 3-4 macam obat, vitamin, lebih baik satu vitamin tapi komposisinya di dalam vitamin tersebut sudah lengkap.
Nah, jadi trimester 1 itu kadang-kadang mual muntah, ya. Kemudian susah tidur, ya. Ada yang bilang kalau bayinya laki-laki, ibunya jarang mandi. Iya. Bayi perempuan, ibunya sering bersolek. Itu mitos. Mitos ya dok gitu Mitos, ya. ya. Karena sebetulnya tidak terbukti bahwa seperti itu. Nah, trimester 3 juga kita ada buku pink yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Di situ sudah jelas apa pemeriksaan fisik yang harus dilakukan. Tapi sekarang mental ini yang harus disiapkan, ya. Jadi betul-betul ibu hamil itu perlu dilindungi. Kalau setidaknya jangan dibiarkan sendiri. Karena ibu hamil tingkat kecemasannya cukup tinggi. Bila ada pertanyaan, perlu segera dijawab. Betul. Nah, oleh karena itu, tidak sedikit dokter kandungan yang selalu menitipkan nomor WA. Silakan kontak saya, Ibu. Silakan konsultasi. Silakan WA saya, Ibu, bila ada pertanyaan. Nah, saya termasuk yang sering biasa memberikan nomor WA agar supaya ibu-ibu hamil yang cemas, butuh informasi segera itu bisa bertanya dari sumber yang benar dan baik. Oke, dok. Ada nggak sih dok tanda-tanda sederhana yang bisa dikenali oleh suami ataupun keluarga apabila ibu hamil itu udah mulai mengalami gangguan kesehatan mentalnya dok? Udah mulai cemas, itu tuh gimana sih dok? Betul. Nah, ini salah satu yang tidak bisa disangkal, perempuan itu ditakdirkan mudah menangis. Ya. Jadi jangan sampai menangis itu betul ada sebabnya. Sebab menangis biasanya kadang-kadang sedih. Hatinya teriris, hatinya pilu, hatinya bimbang. Mau bercurhat ke sana tidak ada tempat curhat. Mau curhat ke sini tidak ada yang bisa menerima. Tidak ada yang bisa mengerti kalaupun sudah ada yang curhat. Nah, oleh karena itu salah satu ciri-ciri ya ibu hamil yang sedang terganggu mental itu mudah menangis. Ya. Nah, oleh karena itu siapa yang duluan harus sadar? Tentunya suaminya. Suaminya itu orang terdekat, tentunya bisa bertanya, "Mah, kok sering nangis saya lihat? Kok sering merenung? Coba apa yang dipikirkan?" Mudah-mudahan ayah bisa membantu. Kalau ayah tidak bisa membantu, nanti kita bisa minta bantu kepada orang lain. Seperti mama, atau seperti bidan dan dokter kandungan. Nanti kita tanyakan. Ya. Nah, kadang-kadang biasanya nggak tahu tuh perasaan sedih aja. Padahal nggak ada masalah apa-apa. Ya. Nah itu support finansial. Nah kadang-kadang itu ya memikirkan nanti kalau melahirkan ada biaya tidak. Nanti kalau saya hamil besar support untuk beli susu ibu hamil, menyiapkan macam-macam makanan bergizi untuk ibu hamil itu bisa atau tidak. Kadang-kadang perempuan itu tertutup. Ya, oleh karena itu dia lebih dekat biasanya kepada ibunya. Ibunya yang bisa digali, ibunya yang bisa menggali, yang bisa dicurhati oleh anaknya. Nah, suami bisa nanti menggali dari mertuanya. Dari ibu mertuanya. Itu ciri-ciri yang paling itu mudah menangis. Ya. Mudah menangis, yang lain-lainnya ya macam-macam, sulit tidur, ya. Kemudian tiba-tiba banyak diem mungkin ya dok. Tiba-tiba merenung, ya. Yang biasanya sebelum hamil ceria, banyak cerewet bicara, tapi begitu hamil dia. Nah ini kuncinya satu, ada di suami. Oleh karena itu saya katakan tadi single parent ini sangat menderita. Ya, karena tidak ada pasangan atau suami yang bisa memantau atau membaca situasi dan kondisi. Begitu saya kira.
Oke, nah, jadi memang support system itu sangat dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan ya dok ya kepada Betul. ibu hamil gitu ya. Kalau misalkan lagi tiba-tiba banyak nangis, tiba-tiba banyak diem, itu perlu apa nih? Mungkin ada sesuatu yang perlu didengar gitu dari ibu Sangat. hamil. Gitu. Nah kalau misalnya sekarang dok banyak juga ibu hamil yang aktif bekerja dok. Iya. Nah, ada nggak dok tips khusus supaya bisa tetap sehat baik itu fisik ataupun mentalnya meskipun harus bekerja di saat masa kehamilan ini? Dok? Iya. Sangat butuh perhatian pada ibu hamil yang sedang bekerja. Karena akan mengganggu kualitas dari pekerjaannya. Ya, sehingga kinerjanya mungkin atasannya jadi aduh, mungkin atasan yang paham pasti mengerti lah. Oh, dia sedang hamil. Oe-oe pada trimester 1 karena muntah, ya. Kemudian tugas target pekerjaan tidak selesai. Nah, oleh karena itu, apa namanya, wanita hamil yang bekerja sebaiknya ada jeda istirahat. Karena kalaupun duduk terus di meja, kalau memang yang duduknya di balik meja terus, itu kadang-kadang kaki jadi bengkak. Oh iya. Ya. Nah, kenapa bengkak? Karena terlalu lama duduk. Ya. Seperti kita di perjalanan, ya, tidak hamil juga. Kalau perjalanannya jauh, duduk terus di dalam bis atau di mobil pribadi, itu sampai tujuan pasti ada kemungkinan bengkak. Nah, sama juga dengan ibu hamil. Nah, ibu hamil juga dihindari, terutama jangan sampai kakinya mengalami pembengkakan. Ya. Nah, caranya 2 sampai 3 jam setiap habis duduk itu jalan kaki. Ya. Ada waktu istirahat sebentar ya dok Betul. ya pada saat di sela-sela pekerjaan gitu ya Betul. dia ada Jadi istirahat. begitu habis mata-kati komputer segala macam ya. 2-3 jam berdiri jalan-jalan. Nah, terus hindari lembur. Pekerjaan sampai malam. Ya. Profesi-profesi tertentu kadang-kadang ada lemburnya. Ya. Misalnya di perbankan, ya. Kadang-kadang suka lembur. Nah, atasan yang mengerti akan tahu bahwa bawahan yang sedang hamil tidak akan terlalu diforsir sampai harus lembur. Nah, jadi perhatian dari atasan juga dibutuhkan. Ya. Jangan sampai, saya mah nggak tahu, pokoknya pekerjaan harus beres. Dia lagi hamil, Bu. Jadi, mohon pengertiannya. Gitu. Kadang ada juga dok nggak lembur tapi dibawa ke rumah misalnya dok Nah, pekerjaannya. sama aja. Karena beban pekerjaan ibu hamil itu memang agak berkurang karena hamilnya. Ya, apalagi sedang perutnya besar, ya. Kemudian sering biasa ibu hamil tuh sering buang air kecil. Ya, itu juga bikin susah tidur. Karena kalau tidur bentar bangun pipis, tidur bangun bentar pipis. Nah, itu juga salah satu yang membuat ibu hamil kurang tidur. Otomatis kinerja di pekerjaan juga terganggu. Jadi pesan saya itu untuk atasan-atasan yang punya bawahannya seorang ibu yang sedang hamil, mohon pengertiannya. Ya. Iya dok. Kalau dari ibu hamilnya sendiri dok, gimana sih dok cara ibu hamil tersebut mengenalin tubuhnya pada saat supaya nggak terlalu memaksakan diri gitu dok dalam bekerja? Nah, ini perlu disadari oleh setiap ibu hamil bahwa terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap tubuhnya. Ya, di awal-awal tidak merubah bentuk tubuh, malah kadang-kadang trimester 1 berat badan turun karena tidak ada nafsu makan. Ya. Nah, ini jangan terlalu khawatir karena penurunan berat badan di trimester pertama ini termasuk hal yang wajar. Ya. Makan tidak harus banyak, tapi porsi kecil tapi sering. Nah, itu. Ngemil disarankan. Ya. Makan tidak harus nasi. Apa yang disukai, apa yang diinginkan, apa yang idamkan gitu, silahkan. Selama menyehatkan, selama bermanfaat, makanan tersebut silahkan. Biasanya pengen sesuatu, tapi sebetulnya 1-2 suap itu
udah kenyang. Ya, udah Sebetulnya. enak ya, Dok, ya. Udah enak. Hanya suaminya aja bingung. Udah beli banyak-banyak. Wah, nggak dihabisin. Bukan itu. Ibu hamil itu, ngidam itu bukan apa yang diminta harus habis. Tapi ngidam itu apa yang disukai itu harus dicicipi walaupun 1 sendok ataupun 2 sendok. Itu udah cukup. Nah, kemudian ibu hamil harus juga memahami bahwa dia akan terjadi perubahan fisik. Ya, bentuk tubuh, pipi jadi cabi, perut jadi besar, pinggul apalagi, ya. Pakaian juga harus ganti, cari yang untuk ibu hamil kalau sudah besar. Celana juga akan berubah jadi sempit karena akan naik berubah ukurannya, ya. Ukuran BH juga menjadi lebih besar. Nah, ini juga perlu difahami oleh ibu hamil berikut pasangan suaminya. Kenapa hamil tuh jadi banyak keluar uang beli baju segala macam? Ya iyalah, ukuran tubuhnya berubah, ukuran pakaiannya juga sudah pasti berubah. Masa mau pakai yang merecek gitu. Ya. Nah, mohon pengertiannya juga ya buat para suami ya, Dok. Para suami, bekerjalah semaksimal mungkin mencari rezeki yang halal. Ya, karena begitu istrinya hamil, begitu banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Dan apalagi setelah melahirkan, butuh biaya lagi untuk membiayai anaknya. Iya. Dok, ternyata ada pertanyaan nih dari Sobat Sejiwa. Mungkin boleh dibacakan, Dok, pertanyaannya? Ada pertanyaan, Dok, dari Instagram. Dok, apakah kalau permasalahan yang mempengaruhi kesehatan mental sudah dimulai sejak awal kehamilan, apakah nanti sudah melahirkan ibunya akan mengalami postpartum blues? Bagaimana cara mengatasinya? Ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali mengenai postpartum blues atau baby blues. Ya. Postpartum blues atau baby blues itu adalah gangguan mental sementara. Ya. Itu biasanya berlangsung selama 2 minggu pasca persalinan. Kalau lebih dari 2 minggu bukan baby blues atau postpartum blues lagi, itu namanya sudah depresi. Nah, depresi ini yang perlu diobati, perlu ditangani oleh pakar. Kalau baby blues itu sebetulnya hanya berlangsung 2 minggu saja yang diakibatkan oleh ketidaksiapan ibu dalam menerima persalinannya. Entah itu kaget, biasanya anak pertama, atau anak keberapa tapi tidak diharapkan. Aduh, laki-laki. Aduh, perempuan lagi. Ya, nah, itu kadang-kadang rada ada rasa tidak nerima dari seorang ibu hamil. Nah, apakah masalah trimester 1 yang dialami bisa berdampak kepada baby blues nanti? Tergantung menurut saya. Sebesar apa, seberat apa masalahnya. Tapi intinya seorang ibu hamil jangan dibebani beban mental yang terlalu berat. Ya, masalah keluarga, percekcokan, ya, masalah hutang piutang, masalah apalagi ya yang berat, suaminya nakal, ya, suaminya diisukan selingkuh. Nah, ini betul-betul sangat berdampak sampai ke masa persalinan. Sampai masa persalinan. Nah, tapi yang dinamakan kalau gangguan itu misalnya terjadi lebih dari 2 minggu, nah itu yang harus diobati. Karena baby blues atau postpartum blues itu 2 minggu itu sebetulnya bisa diatasi sendiri bersama anggota keluarga. Dengan penyesuaiannya itu dengan anggota keluarga ya. Dengan support dari suami, support dari ibu kandung, dari ibu sendiri, kemudian support dari mertua, ya, support dari adik kakak, itu bisa mengobati baby blues atau postpartum blues tadi. Dan itu biasanya hanya berlangsung kurang lebih 1-2 minggu saja. Ya. Begitu pentingnya support system dari suami dan juga dari keluarga. Jadi jawaban saya bisa berpengaruh, bisa tidak. Oleh karena itu
tolong selesaikan permasalahan selagi hamil. Dan jangan bikin masalah berat dengan ibu hamil di saat sedang hamil. Ya. Nah, kuncinya ada di suami. Oke dok. Terlebih lagi nih dok, kalau misalnya saat ini kan era sosial media ya dok. Betul. Jadi informasi mengenai persalinan, baik itu persalinan yang mungkin informasi pengalaman yang baik ataupun yang kurang baik, itu juga cukup mudah untuk kita dapatkan gitu dok, Betul. untuk ibu hamil dapatkan. Nah gimana sih dok cara mengelola rasa takut atau cemas supaya ibu hamil itu bisa lebih tenang dalam menghadapi proses persalinannya itu dok? Ya, bagus. Jadi pertanyaannya bagaimana mengatasi gangguan mental yang terjadi pada kehamilan agar pada paspartum nanti berjalan dengan baik tadi ya. Pertama, ibu hamil harus sadar bahwa harus banyak bertanya. Bertanya, membaca, berbicara dari hati ke hati, baik dengan temannya, baik dengan suaminya, baik dengan ibunya, ya, baik dengan adik atau kakak-kakaknya, ya. Nah, pertama membuka diri, ya, agar supaya kehamilannya itu tidak jadi mendukung saya semua, mensupport saya. Nah, gitu. Kemudian apa yang saya minta, apa yang saya inginkan oleh suami yang wajar-wajar, tapi ya mintanya ya, jangan ngidamnya apa, ngidamnya tas Hermes harganya puluhan juta, itu bukan ngidam itu, ya. Kesempatan itu menggunakan kesempatan, ya. Nah, apa namanya, suami yang mendukung. Suami perlu mendukung, tadi saya katakan istrinya, ya. Kadang-kadang ada begini, istrinya sedang ngidam, suaminya ikut ngidam. Oh, ya. Jadi ikut juga ya suaminya ngidam. Iya, itu ada fenomena seperti itu. Dan itu sering sekali dialami oleh suami-suami. Nah, itu bukti rasa empati dia terhadap istrinya. Ya, secara tidak sadar. Jadi suami juga ikut merasakan empati. Merasakan bagaimana istrinya sedang hamil. Padahal istrinya tidak mual-mual. Yang mual-mual malah suaminya. Oh. Nah, ada ya, dok. Atau dua-duanya mual. Ya. Ini sering terjadi di tempat praktek saya. Seorang suami mengatakan, dok, kenapa istri saya yang hamil, saya yang mual ya? Wajar Pak, itu berarti Bapak betul-betul empati terhadap istri. Saya dukung, ya, supaya suami pun ikut merasakan apa yang diderita oleh istrinya yang sedang hamil, ya. Karena ibu hamil itu bukannya nyaman, ya, diberi beban, perutnya besar bertambah, beratnya bertambah, ya, susah tidur, ya, kaki tangan sering kram, pinggang seperti mau patah, ya, kemudian tidur mau miring kiri miring kanan, itu tidak ada yang nyaman, serba salah. Nah, ini suami. Kadang-kadang suami pun ikut kurang tidur pada saat istrinya sedang hamil. Nah, itu karena suami yang empati juga pada saat istrinya tidur ya ikut terbangun. Mah kok bangun? Iya, aku nggak bisa tidur nih. Temenin dong, ajak ngobrol aku dong. Nah, itu yang poin-poin, ya, kuncinya ada di suami sebetulnya. Ya, suami yang betul-betul perhatian, empati kepada istrinya. Ya. Bisa menjadi suami siaga dari mulai masa kehamilan. Dari mulai masa kehamilan dini sampai akhir harus siaga. Ya. Kalau di akhir itu siaga pada saat istrinya mau melahirkan, di trimester awal siaga untuk mensupport istrinya. Jadi siaga itu nggak hanya di akhir ya dok, tapi mulai dari awal sudah menjadi suami siaga. Betul. Oke. Ada lagi nih dok pertanyaan dari sobat sejiwa, mangga teh boleh dibacakan? Ya. Dok, efek obat clozapin dan ariti terhadap bayi yang diminum ibu hamil apakah aman walaupun diberikan oleh dokter spesialis jiwa dengan diagnosa depresi? Ya. Baik.
tidak sedikit ibu-ibu hamil yang mengalami depresi itu perlu terapi. Ya. Nah, sudah barang tentu obat yang antidepresan atau untuk mengobati depresi yang diberikan oleh dokter jiwa itu tidak dilarang atau cukup aman asalkan sesuai dosisnya yang diberikan, tidak berlebihan. Siapa yang tahu? Dokter jiwanya sendiri sudah tahu dosis yang aman untuk ibu hamil, ya. Dan dokter kandungan pun merekomendasi, ya, mensupport, silahkan diteruskan. Itu bagi yang betul-betul depresinya berat, ya, harus tetap minum obat, gitu. Tapi seandainya depresinya sudah ringan, bahkan sering sudah tidak kambuh lagi depresinya, itu mungkin bisa dikurangi atau mungkin ditunda minumnya. Tapi kalau memang masih kambuh, masih sering terjadi, itu silakan. Dosis yang diperkenankan, dosis yang diberikan oleh dokter jiwa itu silakan diteruskan, ya, karena dosisnya aman, ya. Obat itu bisa jadi racun, bisa jadi obat, ya. Kalau dosisnya terukur, itu jadi obat. Kalau dosisnya berlebihan, jadi racun. Nah, harus sesuai dengan anjuran dokter dan ya, juga ikuti petunjuk dokter. Apabila perlu kontrol berapa minggu lagi atau 1 bulan lagi, itu harus dipatuhi, iya. ya, dok, ya, supaya tahu perkembangan dan sesuaikan dosis nanti sama dokter jiwanya. Betul. Juga, gitu ya, dok, ya. Lalu dok, kalau di rumah sakit jiwa sendiri ada nggak ya dok layanan atau program khusus yang bisa membantu ibu hamil atau ibu pasca melahirkan dalam menjaga kesehatan mentalnya, dok? Di beberapa rumah sakit, di beberapa klinik yang lengkap begitu, ada pelayanan jiwa untuk ibu hamil. Ya, tentunya ilmu itu dikuasai biasanya oleh dokter kandungan ataupun dokter jiwanya sekaligus. Nah, ini rumah sakit atau klinik yang baik itu harus ada dokter jiwa dan dokter kandungan yang betul-betul profesional. Ya, seperti di rumah sakit jiwa ini kita melayani gangguan-gangguan mental yang dialami oleh ibu hamil. Ya. Dan di rumah-rumah sakit besar pun, ya, itu juga sudah pasti, sudah barang tentu ada fasilitasnya. Jadi kalau memang tidak bisa diatasi, ya temui pakarnya. Ya. Entah itu psikolog atau psikiater. Ya. Apa beda psikolog dengan psikiater? Kalau psikiater itu dokter. Ya. Kalau psikolog itu bukan dokter. Jadi psikolog tidak bisa memberikan obat, tidak bisa memberikan resep. Tapi kalau psikiater, dia bisa memberikan terapi juga secara non farmakologis, non obat, juga sekaligus dengan pemberian obatnya. Oke, kalau misalnya yang bisa dilakukan nih dok dengan ibu hamil supaya bisa lebih berani gitu dok terbuka kalau misalnya emang merasa butuh bantuan tuh gimana sih dok? Kadang masih tabu ya dok ya untuk masalah kesehatan mental ini. Ya, caranya membuka diri. Harus bisa membuka diri. Ya, ya. Dan menciptakan rasa percaya diri, rasa percaya terhadap 1 atau 2 dokter. Oleh karena itu jangan ganti-ganti dokter. Kalau dokter kandungan maksudnya. Kalau dokter kandungan di awalnya sudah itu merasa nyaman, teruskan. Tidak nyaman, ganti. Cari dokter kandungan yang bisa nyaman diajak untuk berdiskusi, untuk bercurhat dan sebagainya. Nah, sudah barang tentu kalau ke dokter jiwa itu bisa curhat ya. Nah, cari yang betul-betul bisa dipercaya. Saya itu nyaman curhat kepada dokter ini mah. Ya. Nah, itu. Semua apa cari yang nyaman. Nyaman ya, dok ya. Cari. Jadi bisa begitu banyak dokter kandungan, begitu banyak dokter jiwa yang berpraktek, silakan cari yang betul-betul nyaman. Sehingga bisa mengeluarkan unek-uneknya unek-unek isi hati segala macam itu bisa dicurhatkan. Ya.
Oke. Ada lagi dok pertanyaan dari sobat sejiwa? Mangga teh. Dokter, izin bertanya, kalau mengurangi nyeri pinggang dan betis pada ibu hamil, bagaimana caranya ya dok? Apakah nyeri bisa menyebabkan eklampsi? Terima kasih. Ya, baik. Ada gangguan-gangguan yang normal dialami ibu hamil, ada yang abnormal. Maksudnya kalau normal tidak perlu diobati. Kalau yang abnormal itu tentu harus diobati karena akan menyiksa, ya. Nah, masalah nyeri pinggang itu suatu hal yang wajar terjadi pada setiap ibu hamil. Kenapa? Semakin besar perutnya, semakin besar beban yang dibawanya, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh otot-otot pinggangnya. Ya. Nah, ini yang menyebabkan nyeri pinggang. Kadang kaki kram, tangan kram, ya. Susah tidur ya. Susah tidur. Nah, apakah semua keluhan ini perlu diobati? Tidak selalu. Kecuali nyeri pinggang yang betul-betul derajatnya berat. Nah, untuk yang nyeri pinggang derajatnya berat itu perlu diobati karena akan menyiksa, ya. Tapi kalau nyeri pinggang masih bisa ditahan, masih bisa dikompromikan, tidak perlu diobati, ya. Karena asupan vitamin yang diminum setiap hari juga sudah cukup, seperti kalsium, vitamin B kompleks, kemudian mineral-mineral seperti zinc, ya, dan lain-lain itu juga sudah cukup untuk mengobati keluhan-keluhan tersebut. Yang selanjutnya tadi, apakah nyeri pinggang tersebut atau nyeri itu bisa memicu preeklamsi? Kalau nyerinya terlalu nyeri, ya, itu bukan menyebabkan preeklamsi. Kalau preeklamsi itu adalah tekanan darah tinggi yang dialami oleh ibu hamil. Ya, apakah nyeri bisa menyebabkan darah tinggi? Bisa, tapi tidak menyebabkan preeklamsi. Ya, jadi saran saya kepada ibu yang bertanya barusan, ya, seandainya nyerinya berlebihan, silakan sampaikan ke bidannya atau ke dokter kandungannya untuk diberikan obat painkiller atau anti nyeri. Ya. Kemudian jangan lupa juga, ya, untuk mengurangi nyeri dan sebagainya kita bisa lakukan latihan olahraga. Ada olahraga. Ya, olahraga ibu hamil, contohnya senam hamil, atau kelas yoga, prenatal yoga, ya. Nah, itu betul-betul membantu. Ya, bukan hanya obat tapi latihan fisik, ya, senam, hamil, yoga, prenatal yoga juga bisa mengurangi nyeri-nyeri atau keluhan-keluhan tersebut. Ya. Aduh, saya nggak ada waktu dong. Ya, kalau tidak ada waktu mungkin boleh dengan obat. Tapi kalau ada waktu, lakukan senam hamil, ikut program kelas senam hamil atau kelas prenatal yoga. Nah, itu banyak yang sangat terbantu. Sangat terbantu untuk mengurangi keluhan-keluhan tersebut ya dok, ya. Mengurangi keluhan tersebut. Oke. Dok, ternyata sudah cukup banyak juga dok pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sejiwa. Iya. Nah, terakhir dok, ada nggak dok tips praktis yang bisa dilakukan ibu hamil dan juga keluarganya supaya kesehatan fisik ataupun mental itu tetap terjaga dari masa kehamilan sampai persalinan? Ya, baik. Jadi di akhir acara ini, aduh sayang acaranya cuma 1 jam ya. Mudah-mudahan di kemudian hari acaranya bisa diadakan lagi ataupun durasi waktunya bisa ditambah sehingga makin banyak yang bisa bertanya dan bisa berkonsultasi. Jadi pertanyaan menutup acara ini, apakah ada tips-tips untuk menjaga kesehatan mental bagi ibu hamil? Pertama, kehamilan bukan suatu beban. Kehamilan merupakan suatu anugerah. Terimalah, syukurilah seorang wanita yang bisa hamil. Karena kadang-kadang ada yang hamil tapi sering mengeluh, ya. Coba dengan cara bersyukur,
Coba dengan cara bertawakal, ya, insya Allah keluhan-keluhan itu akan hilang. Ya, menerima kondisi kehamilannya dengan baik dan benar, itu akan mengobati gangguan-gangguan mental. Membuka komunikasi, ya, tidak berdiam diri, ya, tetap bersosialisasi dengan teman-teman, bersosialisasi dengan misalnya ya ada teman-teman dari orang tua murid, ya, kumpul terus, atau teman arisan, ya, tetap berkumpul, jangan menyendiri, aku malu, aku udah nggak cantik, badan gembrot segala macam, jangan, ya, tetap berkomunikasi, bersosialisasi. Kemudian lebih banyak curhat kepada suami, mengeluh kepada suami, dan suami pun saya himbau agar bisa lebih terbuka, lebih banyak komunikasi juga dengan istri yang sedang hamil, karena Anda itu orang terdekat di samping ibu hamil, ya. Nah, yang selanjutnya konsumsi makanan bergizi. Makanan bergizi tidak harus mahal. Makanan bergizi banyak yang murah, ya. Tergantung kita mau atau tidak. Nah, yang terakhir yang perlu saya sampaikan, jangan lupa periksa hamil rutin setiap bulan. Ya. Setiap bulan sampai usia 8 bulan. 8 bulan ke atas itu lebih sering lagi, ya. Supaya diharapkan jadi menghasilkan anak yang betul-betul sehat. Betul-betul sehat mental dan fisik, ya. Kita ingin anak kita sehat kan? Kita ingin anak kita cerdas kan? Kita ingin anak kita betul-betul menghormati dan patuh kepada kita kan? Nah, sejak kehamilanlah itu harus dipupuk, ya. Itu. Mulai dari kehamilan itu adalah masa yang sangat penting bagi Betul. untuk nanti kesehatan janinnya, Betul. baik itu secara fisik dan juga secara mental. Betul. Wah, terima kasih banyak sekali Dokter Ferry Sama-sama. atas semua ilmunya, nasihatnya kepada kita semua. Semoga semuanya itu akan kembali menjadi berkah untuk Dokter Ferry dan juga keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Sobat Sejiwa yang sudah menyaksikan dari awal acara sampai saat ini. Besar harapan kami acara ini bisa membawa banyak manfaat untuk teman-teman semua. Untuk Sobat Sejiwa juga yang tadi ini mau berkonsultasi atau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, jangan ragu untuk datang juga ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk berkonsultasi, karena kita selalu peduli dengan kesehatan jiwa teman-teman semua. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akan berjumpa di program Rehat episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.